Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syai'a mithlah wa la syai'a ba'dah. Qadiman bila btida daiman bila intiha la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Suci Saliman, mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan para tim, relawan, panitia Tadabur Senja Masjid Suci Ati Saliman, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengecek di belakang suara saya terdengar jelas atau menggema. Jelas, enggak menggema. Alhamdulillah. Hadirin, puasa menjadi keyakinan kita itu baru mulai disyariatkan sekitar tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Artinya kurang lebih 3 tahun setelah disyariatkan sholat. Jadi berarti sekitar tahun ke-13 Nabi, tahun ke-15 kurang lebih Nabi diangkat menjadi Rasul. Baru diwajibkan puasa. Nah itu berbarengan nanti dengan puasa, juga berbarengan dengan zakat. Nanti haji baru diwajibkan tahun ke-9 setelah hijrah. Di Makkah dulu itu sholat baru diwajibkan di tahun ke-8 setelah menjadi nabi. Artinya 15 tahun lamanya umat Islam ini tidak langsung diperintahkan puasa. Apa yang diajarkan Rasulullah selama di Makkah 13 tahun, yaitu tauhid, yaitu iman, yaitu al-ikhlas, menegasikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dididik untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, yang mana di zamannya Nabi dan sebelum Nabi, dari generasi ke generasi itu sudah biasa banyak Tuhan, disebut dengan musyrik. Para musyrikin itu banyak sekali, bahkan di sekitaran Ka'bah itu hampir di setiap sudutnya itu ada 300-an lebih berhala, dan setiap berhala punya fungsi keistimewaan atau dianggap sakti dalam bidang tertentu. Ada berhala kesuburan, ada berhala kekayaan, ada berhala seterusnya, power dan seterusnya. Nah, Allah ingin menghilangkan itu semua. Lalu Makkah bukanlah periode yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode Makkah adalah masa-masa sulitnya Nabi. Tidak mudah bagi Nabi untuk berdakwah di Makkah saat itu. Dan akhirnya Nabi diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Sebetulnya ke Madinah itu bukanlah hijrah yang pertama. Itu adalah hijrah yang ketiga umat Islam. Hijrah pertama, Nabi mengutus para sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far, kerabatnya Kanjeng Nabi, sahabat, dan juga bersama rombongan umat Islam untuk meminta suaka, meminta perlindungan kepada Raja
Najasyi atau raja Ethiopia hari ini. Dan di Ethiopia para sahabat diterima dengan baik. Lalu 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah yang kita kenal hari ini, Nabi sudah mulai menghijrahkan beberapa sahabat inti dan juga Nabi mulai mendidik orang Madinah. Orang Madinah datang ke Makkah itu biasa untuk berziarah ke Ka'bah. Dan di Ka'bah, di Baitullah, para orang Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ini dididik oleh Nabi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenal nanti dengan ada namanya Bai'ah Aqobah, janji setia kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Lalu hijrah yang ketiga yang kita kenal, hijrah Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam. Di tahun kedua setelah hijrah mulai difardukan yang namanya puasa dengan diturunkan ayat dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Kata kutiba secara bahasa, secara linguistik artinya adalah dicatat. Dari kata kataba fi'il madi. Kutiba itu namanya majhul atau bentuk passive voice dari fi'il madi. Artinya apa? Dicatatkan. Tetapi mayoritas ulama yang sampai ke kita, ke Indonesia hari ini, kata kutiba itu dimaknai atau ditafsiri menjadi furido. Furido. Termasuk tafsir-tafsir yang populer di Indonesia adalah tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Marah Labid atau tafsir Munir, dan tafsir-tafsir lainnya. Itu hampir semuanya memaknai kata kutiba dengan furido. Apa sih bedanya furido dengan kutiba? Kalau kata kutiba alaikumussyam dimaknai sebagai furido, itu artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maknanya kalau sudah diwajibkan, itu kalau kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Kalau kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Kalau kamu berdosa nanti masuk neraka. Itu makna furido. Hitam putih, fikih minded. Kalau dimaknai kutiba, kurang lebih gini maknanya. Misalnya kata kutiba itu Mas, misalnya namanya Mas Joko, nama samaran ceritanya ya. Ada nama Mas Joko di sini. Mas Joko, kesini. Mas Joko, ini ada namanya kutiba, dicatat di dalam daftar ini, di list ini. Nanti kalau Mas Joko ikut, yang ngajak senang sekali. Kalau Mas Joko tidak ikut, ya sebaiknya ikut, wong sudah didaftarkan untuk ikut kunjungan kerja ke Bali misalnya. Gitu. Sama-sama harus ikut, tetapi rasanya berbeda. Yang satu hitam putih, kalau nggak ikut masuk neraka kamu. Satu lagi, kamu sebaiknya ikut, karena orang-orang selain kamu juga masuk dalam daftar ini. Sebaiknya kamu ikut. Itu perbedaan pandangan dalam tafsir. Makanya sekali-kali kita memaknai tidak fikih minded saja, dengan perspektif atau tafsir yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, dalam berpuasa menjadi keyakinan umat Islam, menjadi ijma umat, dikuatkan dalam Al-Quran, dikuatkan sunnah, dan juga menjadi ijma umat bahwa di bulan suci Ramadan semua orang berpuasa. Kapan mulai pertama kali berpuasa? Yaitu ketika Asyura, sebelum Ramadan. Pada 10 Asyura, Nabi Muhammad sudah tinggal di Madinah. Nabi Muhammad melihat orang-orang Madinah sudah terbiasa berpuasa di hari Asyura.
orang-orang Yahudi apalagi. Terus kata Nabi, kenapa orang Yahudi pada berpuasa? Karena memperingati hari Asyura. Terus kata Nabi kepada para sahabat, aku yang lebih berhak merayakan hari Asyura. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah sahabatku, adalah nabi pendahuluku, adalah keluargaku. Dan makanya sampai hari ini di hari Asyura kita disunnahkan untuk berpuasa. Agar beda dengan umat Yahudi, puasanya sebaiknya ditambah 1 hari. Bisa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Jangan Asyura tok, tapi ditambah. Agar apa? Beda dengan umat agama lain. Lalu dalam puasa Ramadan menjadi keyakinan mayoritas madhab Syafi'i bahwa kita mulai menahan lapar dari fajar sampai terbitnya matahari. Kita dilarang hal-hal yang biasanya dihalalkan menjadi haram ketika sudah berpuasa. Kata saum itu artinya adalah menahan, al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Dari berkata rofas, berkata kotor, berkata keji, dari makan dan minum, dari hubungan suami istri yang tadinya halal-halal saja ketika puasa menjadi haram. Tapi kalau malam harinya bebas, boleh. Dulu pertama kali puasa, para sahabat itu libur dengan istrinya. Ada yang sudah menikah di sini? Ada. Libur sebulan karena tidak tahu kalau dibolehkan. Awal pertama kewajiban puasa. Bahkan ada orang yang sampai pingsan karena ketika dia men-skip di waktu maghrib, misalnya karena kelelahan sore hari terus ketiduran, nah itu bangun tengah malam tidak mau lagi makan. Karena apa? Karena perintahnya puasa makannya di waktu maghrib. Dipahami secara tekstual dulu. Saya kira semuanya sudah paham hari ini. Lalu dalam berpuasa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang menjadi common error. Kebiasaan orang salah ada yang pertama niat. Puasa itu wajib niat. Tanpa niat kita tidak sah puasanya. Kapan niatnya? Setiap malam sebelum berpuasa. Kalau ditradisikan oleh guru-guru kita, oleh ulama Nusantara, biasanya setelah sholat tarawih. Makanya kalau orang yang biasa tarawih, insya Allah nggak bakal lupa niatnya, karena dia sholat tarawih, sebelah tarawih niat bersama. Bagaimana kalau saya lupa niat? Siang harinya bagaimana? Kalau malamnya kita lupa niat, siangnya kita wajib berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti orang yang berpuasa. Tetapi nanti wajib dikodo. Kok dikodo? Karena tidak ada niat. Kok tidak cuma niat saja nggak sah puasa kita? Iya. Siapa yang bilang niat itu penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya sahnya segala ibadah itu tergantung dengan niatnya. Tidak ada niat tidak sah ibadahnya. Puasanya tidak sah. Oh, bagaimana kalau saya lupa niat, kadung nggak niat makan saja siangnya, dosa tidak? Dosa. Kenapa dosa? Karena itu adalah waktu wajib berpuasa. Kalau nggak puasa, dosa. Jadi rugi sekali orang yang tidak niat. Sudah tidak puasa, wajib tetap menahan dan wajib mengqadha. Itu adalah orang yang wajib puasa tapi juga wajib qadha. Lalu ada lagi orang yang
Kasusnya sama, yaitu orang yang menduga belum subuh, ternyata sudah subuh. Jadi dia tidur, kamarnya ditutup, peteng, dedet. Jendelanya tutupan, terus dia bangun, nggak lihat jam lagi. Dia kira masih jam 3 karena gelap gulita. Dia lupa kalau ditutup semuanya. Dia makan dengan enaknya. Pas beres makan, pas dia buka jendela udah terang benderang. Ternyata jam 9 pagi. Nggak punya tetangga. Jomblo, pasti jomblo itu. Kalau udah nikah pasti ada yang bangunin. Terus gimana puasanya? Wajib puasa tidak hari itu? Wajib. Wajib kodok boten? Wajib kodok boten? Saya nggak dengar suaranya. Wajib kodok tidak? Enggak lah Ustadz. Capek kalau kodok. Orang tersebut wajib kodok. Kenapa? Karena kelalaiannya dia makan di siang hari. Oh saya tidak tahu. Ya Anda tidak tahu. Tapi itu namanya terrible mistake atau stupid mistake. Kesalahan yang bisa dihindari. Kalau seandainya Anda mau saja buka jam, nggak bakal makan di pagi hari karena nggak teliti saja. Atau kebalikannya, orang yang tadi clear ya, wajib kodok, wajib juga puasa. Oke, kebalikannya sekarang. Dia ikut tadarus senja, tiba-tiba ada yang mukul tek 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 tek. Wah, dia anggap maghrib, padahal ternyata anak kecil, saking laparnya. Langsung minum. Ternyata pas lihat jam baru jam 5:30. Batal nggak puasanya? Batal boten? Batal wong sudah minum kan ya. Wajib kodok boten? Wajib. Kenapa? Karena belum sempurna puasanya. Kan saya tidak tahu kalau itu bukan azan. Saya kira azan. Itu adalah yang namanya kesalahan yang bisa dihindari. Andai saja kita lebih teliti, kita nggak bakal langsung minum. Karena kita nggak teliti saja, akhirnya kita minum. Itu wajib qadha. Bagaimana, masih punya waktu kita? 10 menit. Bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit, dia tidak berpuasa. Boleh tidak? Boleh. Begitu juga orang yang safar, perjalanan, traveling. Boleh tidak puasa. Tapi definisi safar itu apa? Apakah dari sini ke Condong Catur? Nah, bro, saya mau safar, traveling, tak buka mokelse. Kemana? Concat. Itu bukan safar. Safar itu berapa standarnya? 80 kilometer. Kalau dari sini misalnya ke mana? 80 kilo? Semarang ya, Ngawi mungkin ya. Traveling, kita mau perjalanan karena mau mudik misalnya, 80 kilo jaraknya, kita boleh untuk berbuka. Dosa tidak? Tidak. Kenapa tidak dosa? Karena rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit mendapatkan rukhsah, orang yang perjalanan mendapatkan rukhsah. Kapan mulai bukanya? Ketika kita mulai keluar dari batas kota kita. Kalau saya misalnya orang Sleman, saya orang Kalasan, ketika saya keluar dari Kalasan tuh, Prambanan, Klaten, itu sudah boleh makan atau minum sebelum saya melakukan perjalanan. Bagaimana kalau masih di rumah sudah makan dan minum?
Berangkatnya padahal nanti malam. Jam 7 pagi udah sarapan. Kenapa sarapan nggak puasa? Mau perjalanan. Kapan nanti malam? Males itu. Itu orang males puasa. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ada sahabat memang yang mencontohkan seperti itu. Tetapi jumhur ulama meyakini boleh kalau sudah keluar kampungnya. Definisi kampung berbeda-beda. Bagaimana kalau travelingnya pakai pesawat bisnis kelas? Sudah VVIP, udah nggak capek sama sekali. Saya ke Singapura misalnya, pakai Singapore Airlines, kan mantap sekali itu, super pelayanannya, nggak capek sama sekali. Boleh nggak saya membatalkan puasa? Boleh tidak? Salah juga nggak apa-apa. Jangan takut. Salah pun tetap boleh dapat buka bersama. Oke, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena rukhsah atau alasan hukum rukhsah tersebut bukanlah masyaqqah, tetapi perjalanan itu sendiri. Alasannya bukan karena beratnya perjalanan, tapi perjalanan itu sendiri. Afdalnya puasa atau buka kalau dalam kondisi seperti itu. Naik pesawat tadi nyaris tidak capek sama sekali. Kalau saya lebih senang berbuka. Nih, kok Ustadz lebih senang berbuka? Allah senang rukhsahnya, hadiahnya dipakai oleh hambanya. Walillahil masal, tentu tidak ada perumpamaan yang pantas bagi Allah Subhanahu, yang Allah tidak pantas untuk diperbandingkan. Tapi seandainya Bapak Haji Amin ini adalah direktur utama perusahaan besar, beliau memberikan bonus ke satu karyawan mendapatkan bonus 6 miliar. Misalnya Pak Haji, siapa saja yang mau bonus ini silahkan ambil, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi syaratnya nanti melakukan perjalanan ke Bali misalnya, atau ke Singapura misalnya. Nah, boleh enggak diambil 6 miliar tadi? Boleh. Boleh enggak tidak diambil 6 miliar tadi? Juga boleh. Tapi sang pemberi lebih senang kalau diambil hadiahnya. Tapi ini tidak saklek harus seperti itu. Kalau Anda merasa daripada nanti saya qadha terus saya puasa sendirian, nggak bareng teman-teman, nggak bareng keluarga, lebih berat, ya lebih baik jangan berbuka. Tapi kalau Anda orang yang biasa saja, puasa di bulan Ramadan ya semangat, di luar Ramadan juga semangat, lebih baik diambil rukhsahnya. Eman-eman, kasih bonus sama Allah, dipakai. Begitu juga qashar jamak sholat. Oh saya tuh kalau sholat nggak mau disingkat-singkat. Zuhur pengennya 4 rakaat. Soalnya kalau kurang dari 4 rakaat badan saya pegel-pegel karena biasa sholat. Tapi kalau dalam perjalanan lebih utama di qashar. Walaupun itu tidak harus seperti itu, tergantung kondisi pribadi masing-masing. Boleh mengambil azimah, boleh mengambil rukhsah. Azimah itu apa? Yang normal, ibadah seperti layaknya kita sehari-hari. Lalu ada orang yang wajib mengqadha puasanya, wajib juga membayar fidyah. Siapa? Yang pertama, orang yang tidak berpuasa karena khawatir akan diri orang lain. Maksudnya bagaimana? Misalnya seorang ibu yang sedang menyusui, kalau dia berpuasa khawatir gizi dari putra-putrinya, bayinya itu tidak tercukupi. Nah, dia itu wajib membayar fidyah dan juga nanti wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa, maka wajib diqadha. Kenapa wajib membayar fidyah?
Kan sudah dikodo. Karena yang dikhawatirkan tidak hanya dirinya, tapi dikhawatirkan karena orang lain. Logikanya begini, orang lain itu tidak melekat dengan dirinya, maka dia tidak beribadah karena orang lain. Tentu gantinya lebih banyak. Yang kedua adalah orang yang wajib qada juga wajib fidyah. Wajib puasa qada juga wajib fidyah. Contohnya orang yang lupa atau belum membayar puasa di tahun lalu. Kalau ada yang tahun lalu punya utang 1 hari saja, dia wajib mengqada, nanti setelah Ramadan ini juga wajib membayar fidyah. Kok dibayar fidyah dan diqada? Qada sebagai ganti dia puasa tahun lalu, fidyah sebagai denda. Bahasa sederhananya denda dia sudah lalai, tidak membayar utangnya tahun lalu. Lalu ada orang yang wajib fidyah, tidak wajib qada. Kebalikannya. Siapa itu? Orang yang sudah sepuh, sudah sangat tua, yang tidak diharapkan atau tidak memungkinkan dia untuk lebih sehat lagi tahun berikutnya. Maka langsung fidyah saja. Kok langsung fidyah? Karena sekarang saja sudah tidak bisa, apalagi dengan tahun depan akan lebih lemah sekali fisiknya, badannya. Lalu yang terakhir ada orang yang pada umumnya qada ya. Qada itu kita misalnya tidak puasa, sakit, atau karena tadi yang saya bahas itu wajib qada saja. Tadi kesiangan langsung sarapan nanti qada ya. Tapi ada orang spesial, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah walaupun dia tidak puasa. Siapa itu? Orang gila. Orang gila tidak puasa, enggak wajib qada, enggak wajib bayar fidyah. Enak enggak? Kok enak? Jangan mau walaupun enak. Kenapa orang gila tidak qada, tidak fidyah? Karena dia tidak wajib berpuasa. Karena dia tidak berakal. Dan terakhir, common error yang biasa terjadi pada puasa adalah kita berkumur terus tertelan, entah sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja kriminal, dia tengok kiri kanan, dia minum habis 2 liter pas jam 12 siang. Wajib qada jelas. Kalau itu jelas ya. Bagaimana kalau tertelan, kita kumur-kumur, tiba-tiba masuk ke tenggorokan kita, enggak sengaja. Wajib qada boten? Wajib. Kenapa wajib? Karena dia telah batal. Kenapa batal? Telah minum air. Minum air, kan bisa kenyang. Kan saya enggak sengaja, ya berarti jangan kumur. Wudunya bagaimana? Tidak perlu kumur. Kumur itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa kumur terus tidak tertelan, lebih baik kumur. Tapi kalau khawatir akan batal wudunya, lebih baik jangan kumur. Itu adalah sekitar sedikit tentang fiqhus shaum, fikih puasa. Bagaimana kalau disuntik pakai infusan? Kalau disuntik, saya misalnya ibu suntik KB ke dokter, atau karena lemas terus disuntik, batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan adalah yang masuk melalui jalur-jalur yang biasa orang makan. Bisa lewat jalur mulut atau lewat jalur kubul maupun dubur. Misalnya Anda berenang terus masuk lewat kubul Anda, anus maksudnya, dubur itu anus.
terus masuk sesuatu itu batal. Tapi kalau suntikan bukan lewat jalur-jalur tadi itu tidak batal. Bagaimana dengan infusan? Infusan ini kan menyegarkan, bikin orang lebih segar walaupun tidak makan. Dia tidak juga membatalkan kalau mau berpuasa. Tapi kalau misalnya memang sakit, terus badannya lemas, direkomendasikan dokter untuk tidak berpuasa, lebih baik tidak berpuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yarhamuna birahmatin tammah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.